Halo semuanya, kembali lagi di Si Pens, Siniar Pens. Pada segmen Pens Talk kali ini bersama saya, Jessica Barans Widiasari. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari unit kesekretariatan Pens. Nah, unit kesekretariatan Pens ini apa? Mungkin dari teman-teman pasti penasaran kan? Nah, makanya kita datang ini kepala unitnya. Ada Bu Tia di sini. Halo Bu Tia. Halo. Mungkin Bu Tia bisa kenalan dulu nih. Halo, perkenalkan nama saya Artiarini Kusmanurindiyani atau bisa dipanggil Tia. Saya selain mengajar di Prodi Teknologi Game, saya juga saat ini mengemban amanah menjadi Kepala Unit Kesekretariatan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, itu dia. Perkenalan singkat nih dari Bu Tia. Nah, tapi teman-teman bukan hanya singkat nih, nanti kita bakal bahas nih banyak banget yang bisa kita ulik nih dari unit kesekretariatan Pens. Jadi, teman-teman tetap stay tune ya di Si Pens, Siniar Pens. Nah, balik lagi nih Bu. Kan kita sebuah politeknik elektronika negeri Surabaya ya, kampus kita nih. Nah, di kampus kita itu pasti banyak orang yang masih belum paham atau belum ngerti apa sih politeknik itu sendiri. Nah, mungkin dari Bu Tia nih bisa jelasin apa sih sebenarnya politeknik itu, Bu? Ya. Ini singkat cerita, politeknik itu adalah perguruan tinggi yang bergerak di bidang vokasi ya, untuk mengembangkan skill, kemampuan dari para generasi yang sekarang, generasi penerus bangsa nih, untuk siap kerja, kemudian langsung punya bisa diterapkan di dunia kerja lah, intinya seperti itu. Siap ke dunia industri itu tadi. Betul. Ya, betul. Dan sekarang juga memang banyak politeknik yang bergerak di bidang digital juga ya Bu, karena menyesuaikan apa yang ada sekarang ya Bu, kan sekarang teknologi semakin gencar-gencarnya gitu. Dan kita unik ya, kita kan politeknik elektronika ya, tapi kita punya satu program studi departemen gitu ya, yang punya sisi kreatif di dalamnya, termasuk departemen multimedia kreatif ini tadi. Nah, selain departemen teknologi multimedia kreatif itu tadi ya Bu ya, DTMK ya biasa disingkat. Itu ada departemen apa aja Bu yang ada di Pens? Ada departemen teknik elektro, ada departemen mekanika dan energi, ada departemen teknik informatika dan komputer, kemudian ada departemen multimedia kreatif, serta satu program pascasarjana Pens. Nah, dari berapa tuh tadi? Magister terapan, sorry ya. Ada berapa Bu? Berarti departemennya? 4 departemen, 1 program magister terapan. Oh iya, ada 4 departemen dan 1 program magister terapan. Nah, itu ada berbagai macam program studi ya Bu? Betul. Ya. Ada program sarjana terapan, kita juga bisa mengklaim S1 terapan. Kemudian ada program D3. Oh iya, ada dari biasanya bisa dibilang sarjana terapan itu D4 ya Bu ya, yang biasa dikenal oleh D4 gitu. Boleh diralat. Ya, sekarang kita jangan bilang D4 lagi nih. Iya. Kita bilangnya sarjana terapan. Sarjana terapan. S1 terapan gitu. Jadi memang arahan dari Bu Dirjen Vokasi untuk kita sebagai perguruan tinggi vokasi bisa mengklaim D4 itu S1. Oh gitu. Jadi S1 terapan. Oh jadi sarjana terapan. Iya, tetap ya nanti gelarnya juga tetap sarjana terapan apa gitu. Iya, betul. Berarti tetap ya. Jadi teman-teman nggak menutup kemungkinan nih, nggak usah takut ya di politeknik kita cuman D4 itu tetap setara sama S1 itu tadi ya Bu. Betul. Ya. Karena juga sarjana terapan dan juga udah setara sama S1 itu tadi. Dan program studinya banyak ya Bu yang D4 di Pens itu ada apa aja Bu? Teknik elektronika, teknik elektroindustri, telekomunikasi, informatika, kemudian teknik komputer, kemudian mekatronika, sistem pengembangan energi, multimedia kreatifnya itu ada GameTech, kemudian ada multimedia broadcasting, teknik rekayasa multimedia, kemudian teknik rekayasa internet, sains data terapan, banyak banget ya. Ada 24 program studi total tuh dari program D3 dan sarjana terapan. Ya, ada 24 program studi dan teman-teman bisa milih banyak ya, bisa memilih banyak karena di Pens ini juga tidak menutup kemungkinan ya Bu, kita bisa memilih. Sekarang kan ada jalur masuknya banyak ya. Banyak. Gitu. Tahun 2023 ini ada SNBP berbasis prestasi ya, dan tes tulis, SNBT, kemudian mandiri. Ada 3 jalur. Ada 3 jalur dan bisa diikuti oleh teman-teman, bisa mendaftar ke 24-nya itu ya Bu. Betul.
memilih program apa D3 aja gitu. Dan sarjana terapan di kampus Sumeneb, Lamongan juga bisa. Oh iya benar itu tadi ada kampus di luar kampus utama itu tadi ya Bu, PSDKU. Program studi di luar kampus utama. Ya itu tadi program studi di luar kampus utama biasa disingkat PSDKU. Nah buat teman-teman yang memang domisilinya mungkin dari lebih dekat di Sumeneb maupun di Lamongan itu tadi bisa memilih program studi yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tapi kampus luar Lamongan kampus Sumeneb. Lamongan atau Sumeneb itu tadi bisa milih ya Bu. Ada ayo daftar. Ada program studi apa aja Bu kalau di multimedia broadcasting dan IT. Oh dan IT berarti masih D3. 2 itu aja ya Bu D3 ya. D3 hanya D3 diploma 3 cuman teman-teman bisa daftar ya Bu ya. Jadi kalau misal nih Bu kalau kita daftarnya di apa namanya di kampus Sumeneb gitu misal kita ngambil MMB gitu terus nanti kita pilih IT juga nggak apa-apa Bu atau hanya boleh tetap bisa milih 2 pilihan ya Bu kedua ya? kan itu Oh 2 pilihan gitu. Oh gitu. Jadi semisal pilihan satunya di kampus utama, pilihan keduanya di kampus bisa. Oh bisa ya Bu, bisa. Nggak menutup kemungkinan ya Bu, tetap. Enggak. Ada kok waktu itu juga mahasiswa dari Lamongan pilihannya dia tuh di kampus utama di PEN Surabaya. Kemudian dia keterimanya di kampus Lamongan. Oh gitu. Ada. Berarti emang di mana aja bisa ya Bu ya. Tapi bisa. Ya untuk saat ini PENS masih membukanya di Lamongan dan juga Sumeneb. Gak menutup kemungkinan juga ke depannya PENS juga bakal nambah lagi ya Bu ya. Ada rencana nggak Bu ini kira-kira? Belum tahu ya. Belum tahu ya. Tergantung dari atasan ya Bu ya. Saya belum tahu. Belum tahu juga. Iya. Nah dari semua 24 program studi nih Bu, yang paling unik apa sih Bu? Menurut Ibu nih, pendapat pribadi aja. Yang paling unik? Program studi paling unik. Yang ada di Departemen Multimedia Kreatif dong, pasti ya. Sekarang Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Elektronika ya. Di situ ada multimedia broadcasting, TRM, teknik rekayasa multimedia dan game. Kan jarang ya elektronik di package dengan art gitu ya. Jessica sendiri gitu pada saat masuk ke PENS gitu kan ya, ada tes gambar ya? Waktu saya kebetulan karena COVID Ibu, jadi nggak ada tes gambarnya. Ya, sayang sekali. Itu ada tes gambar tuh. Fun fact ya Bu, fun fact. Semisal ada tes gambar, kayaknya saya nggak masuk deh Bu. Saya tuh bukan yang bisa gambar banget, bisa, tapi nggak yang oke banget gitu. Barangkali kalau digital bisa. Yang sketch mungkin susah. Akhirnya mau nggak mau karena tuntutan gitu. Jadi saya belajar dan ya bisa Bu, alhamdulillah gitu. Bagus. Karena juga dibimbing nih sama dosen-dosen yang kompeten. Betul. Memang. Jadi benar-benar apa ya, nggak nyesel sih masuk di PENS gitu karena ya udah dari dosen, tenaga kependidikan juga kurikulumnya sangat membantu untuk mahasiswa supaya lebih bisa berkembang itu tadi Bu. Dan terutamanya juga dapat diterima di industri ya. Ya itu tadi. Kita ada program magang juga ya Bu ya yang bisa dijalanin dan juga MBKM itu ya Bu ya. Sekarang banyak mahasiswa yang bisa klaim MBKM itu tadi gitu. Dan di situ bisa membuat mahasiswa juga bisa lebih ngerti dunia industri itu seperti apa gitu. Ketika mereka magang, ketika mereka dikasih pekerjaan di kantor kayak gitu. Jadi mereka lebih siap untuk terjun ke dunia kerja kayak gitu, bener ya Bu ya? Lebih mateng. Iya, lebih mateng. Cuman sayangnya nih, waktu angkatan saya cuma 3 bulan Ibu kerja prakteknya gitu. Iya, nanti cari tempat. Iya, tapi makanya saat lulus. Nanti saat lulus juga pasti teman-teman, tapi banyak juga sih Bu teman-teman yang ngerasa mereka akhirnya ikut ke kayak freelance itu tadi karena ya buat ngembangin skillnya mereka itu tadi gitu. Kalau dari Ibu selain tadi kan program studi yang paling unik ya Bu ya. Kalau program studi yang paling banyak diminatin di PENS? Oke, berdasarkan data SNBP tahun 2023 terakhir itu. Peminat terbanyak itu kalau tidak salah IT ya. Oh IT, masih IT mendominasi ya Bu IT ya? mendominasi. Iya. Mungkin karena memang IT ini memang lagi sekarang kan digital balik lagi ya Bu ya. Betul. Jadi orang banyak tertarik gitu. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan semua jurusan yang ada di PENS, program studi yang di PENS itu memang siap gitu ya Bu untuk terjun di dunia digital, baik dari Telkom itu tadi juga pasti ada apa ya kayak linearnya gitu loh sama dunia digital. Terutama juga DTMK ini tadi ya Bu, jurusan-jurusan dari DTMK ini digital banget sih kebanyakan dari MMB gitu kan.
pasti kebanyakan nantinya mereka terjun di dunia konten kayak gitu, multimedia lah intinya yang memang sangat dibutuhkan sama industri saat ini. Semua kantor butuh banget. Butuh banget konten media. Industri kreatif sangat terbuka ya. Iya, untuk betul. lapangan pekerjaan tuh dibutuhkan sekali gitu. Dan sekarang memang eranya ya Bu, era digital kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan semua jurusan lain tuh juga dibutuhkan gitu di dunia kerja. Betul ya Bu ya? Betul. Dan juga elektronika juga ini ya Bu ya, tetap juga meskipun kita kampus elektronika, ke depannya kita bukan yang kampus elektronika yang cuman apa sih Bu kalau dulu nyolder itu tadi nyolder tuh enggak ya Bu ya. Pasti kita belajar digitalnya tuh kayak gimana, kayak bahkan jurusan mekatronik aja juga belajar 3D loh. Wah, emang ya kita aja belajar 3D tuh agak sulit ya Bu. Betul. Ya dari MMB jadi aja. Tidak menutup kemungkinan prodi-prodi yang seperti elektronika, mekatronika mereka juga belajar 3D model seperti kita. IT gitu. Juga gitu. Jadi semua program studi itu relate satu sama lain untuk mencapai industri kreatif. Itu betul banget karena memang eranya saat ini gitu. Eranya saat ini adalah era industri kreatif. Nah, tapi teman-teman kalau memang masih takut gitu ya, masih ragu gitu untuk daftar gitu di PENS gitu ya, nggak perlu takut karena balik lagi di sini kita benar-benar diajar dari nol gitu. Tadi saya nggak bisa gambar dulunya, sekarang jadi bisa gambar karena ya memang pertama tuntutan udah harus menjadi tanggung jawab saya karena udah masuk kuliah kayak gitu. Nah tapi didukung oleh tadi yang saya udah bilang ya, dari dosen, tenaga pendidikan, fasilitas itu sarananya itu benar-benar didukung banget gitu. Dan juga sebagai tambahan dosen-dosen di PENS itu diikutkan sertifikasi kompetensi di bidang masing-masing. Nah, itu contoh dia. Yang misal waktu itu saya disertifikasi di bagian desain grafis. Oh iya gitu. Itu juga pernah. Jadi ada sertifikasinya sendiri, untuk dosen pun juga disertifikasi. Nah ya, benar-benar pelatihan dan sertifikasinya juga ada. Benar-benar siap untuk mendidik juga karena memang harus tanggung jawab ya Bu. Harus tanggung jawab. Nanti anak-anak ini diajarin apa untuk siap kerja anak-anaknya gitu ya kan. Iya. Berarti benar-benar dari PENS memang menyiapkan yang terbaik untuk mahasiswanya nih. Aplaus banget nih. Nah, aplaus banget buat PENS ya, benar-benar kerasa sih Bu. Maksudnya dari dosen-dosennya memang sangat kompeten sih. Memang saya ngerasain sih dari yang saya nggak bisa apa-apa jadi paham gitu. Yang pertamanya juga nggak ngerti ini ngedit gimana gitu. Di MC? Iya di MC juga gitu. Iya, termasuk Ibu Tia ini mentor saya. Iya, terima kasih Ibu Tia. Sama-sama. Iya. Nah itu tadi kan kita udah sempat bahas banyak ya Bu ya dari perihal Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu sendiri. Nah sekarang Bu kita mengerucut nih sama bidangnya Ibu nih di tim kesekretariatan PENS itu tadi. Nah saya penasaran sih Bu, kan biasanya tim sekretariatan ya setahu saya nih, kayak tadi ini kita memberikan informasi gitu ya, memberikan informasi untuk calon mahasiswa baru nih tadi kan kayak promosi lah ya Bu intinya. Itu juga terus juga memberikan informasi untuk mahasiswa itu sendiri dan juga lingkungan kampus lain serta masyarakat luas gitu ya Bu ya. Nah sebenarnya apa sih Bu tugas utama dari tim kesekretariatan PENS, baik tugas utama maupun tugas-tugas lain yang diemban oleh tim itu tersebut? Jadi tugas dari tim kesekretariatan itu utamanya menyiapkan kebijakan teknis terkait administrasi yang ada di lingkungan kami di sekretariat. Kemudian mengumpulkan informasi dan publikasi internal, info-info yang terada di PENS gitu ya. Terupdate ya Bu ya. Terupdate, kemudian publish juga ke media gitu ya kan. Dan menjadi gerbang utama pintu layanan publik. Oh iya. Nah, itu makanya kita sekarang ada buka unit baru ya, unit layanan terpadu, tapi khusus untuk mahasiswa yang punya kendala atau masalah di bidang keuangan, kemahasiswaan ataupun di bidang akademik. Oh gitu. Kita nanti jadi satu pintu di unit layanan terpadu. Kemudian ada agenda institusi besar, misalkan seperti kemarin ada Bapak Wagub, Bapak Emil datang ke situ, kemudian kita harus menyiapkan protokolernya bagaimana, kan beliau termasuk tamu penting ya. Kemudian ada Ibu Dirjen Vokasi, Bu Kiki, itu juga tamu-tamu penting, itu bagaimana tuh protokolernya. Jadi beliau disambutnya di mana, ngomongnya di mana, kemudian makannya juga di mana, itu juga sedetail itu kita harus menyiapkan gitu. Kemudian masalah
surat menyurat juga. Gitu. Surat masuk, surat keluar itu kita juga harus record. Gitu. Itu makanya kita ada yang namanya SINDE ya, surat menyurat naskah dinas elektronik. Gitu. Yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi semua terrecord di dalam SINDE gitu. Gitu. Berarti memang banyak ya Bu tugasnya. Banyak banget. Cuman ya mungkin dari teman-teman taunya ya mungkin ya karena teman-teman ini sendiri mahasiswa, mungkin taunya dari ya publikasi itu tadi ya Bu ya. Mahasiswa hanya mengetahui di publikasinya, tapi kalau surat menyurat itu kan memang dari institusi sendiri yang tahu ya, arsip-arsip segala macamnya. Jadi tambahan informasi nih. Saya sendiri juga baru tahu kalau memang tim ya sesuai ya Bu ya sama kesekretariatan pasti ada nyambung-nyambungnya sama ini ya itu tadi ya. Surat menyurat itu tadi baru tahu nih. Protokoler juga loh. Itu yang penting loh. Hubungin ajudannya siapa nih tamunya, siapa bisa dihubungin. Oke, lu nomor gitu. Dari mengelola juga ketika acara juga ya Bu ya, pengelolaan acara wisuda ya kan. Ya acara wisuda tuh sering kali nih kalau teman-teman ngelihat ya acara wisuda tuh pasti nggak asing banget sih sama Bu Tia ini tadi. Biasanya mundar-mandir nih kalau pas acara wisuda. Ya tim sekret yang lain juga. Tapi biasanya saya ngelihat Bu Tia sih. Yang biasa saya lihat gitu ya. Karena ya mungkin teman-teman juga ya banyak juga ya Bu yang kan kalau wisuda kan tertutup ya Bu. Ya wisuda itu tertutup. Jadi ya hanya orang-orang yang berkepentingan gitu ya. Ya betul ya Bu. Kayaknya berkepentingannya sering ya Bu tapi iya. Nah tapi itu tadi kan Ibu sudah sempat kayak bahas kayak unit layanan terpadu itu ULT. Tadi ya ULT itu tadi. Mungkin ada bagian-bagian lain Bu yang ada di tim sekretariatan PENS itu tadi? Ada sekretaris direksi ya. Administrasi kesekretariatan tuh ada Mbak Sinta sekretaris direksi dan Mbak Esti di Arsip Aris. Kemudian ada media center ya kan, itu menaungi DTMK, INT dan media center sekretariat itu sendiri menghimpun konten-konten, membuat konten. Misal ada konten yang lagi hype apa nih di lingkungan kita, ada dari juara kah atau produk-produk penelitian dosen yang bisa dibuat berita untuk kadang tuh kita di repost juga pernah kan sama Mas Menteri, sama Ibu Dirjen Vokasi juga Pusat pernah. Prestasi Nasional Puspresnas juga. Jadi tujuan kita tuh untuk itu menghimpun berita kemudian menyiarkan berita itu ke khalayak ramai gitu bahwa PENS itu punya prestasi ini loh gitu. Namanya juga PENS Kampus Tradisi Juara. Memang ya Bu ya. Jadi banyak banget nih memang prestasi-prestasinya. Makanya juga dari PENS itu memberikan ruang nih buat teman-teman yang berprestasi, punya inovasi, terus menang gitu ataupun berbagai apa? Perlu ada tambahan ya, tagline. PENS adalah kampus inovasi. Kampus inovasi itu tadi sesuai sama tagline kita ya. Iya, betul. Itu benar-benar sama PENS juga diberikan naungan gitu, diberikan wadah gitu dari teman-teman yang udah berprestasi itu tadi dipublikasikan agar bisa di track record juga ya Bu ya. Jadi track record di mana track record tersebut bisa jadi bahan untuk teman-teman bisa memberikan bukti nih kepada siapapun gitu ya. Nih saya pernah nih menang juara, nih ada beritanya kayak gitu, ada postingannya kayak gitu di post sama kampus lah gitu. Iya, betul. Jadi sekali. benar-benar PENS nih perhatian banget sih untuk mahasiswanya itu tadi. Bukan hanya mahasiswa, dosen juga kalau ada inovasi dari dosen tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat itu tadi ya Bu sering banget ya dilakukan oleh PENS itu tadi gitu. Jadi benar-benar PENS juga kalau saya lihat ya Bu ya, benar-benar detail sih memberikan informasi itu tadi. Kalau dari Ibu ada tambahan lagi Bu? Mungkin. Dari saya cukup mewakili dari kita semua sih. Kayaknya saya benar-benar cinta banget sih Bu sama PENS ya. Doakan lulus Bu. Iya. Saya doakan. Dari sub-sub lain Bu, ada fungsi lainnya nggak Bu? Ada media center tadi sudah. Kemudian ada protokoler. Itu protokoler tadi acara tadi ya yang menyiapkan acara-acara penting di institusi kita gitu. Kemudian arsip Aris. Pengarsipan, surat-surat dan lain-lain dalam setahun tuh bisa membuat berapa surat, menyimpan berapa surat gitu ya. Kemudian di unit layanan terpadu juga yang seperti saya jelaskan sebelumnya, di bawah unit kesekretariatan menaungi atau menerima keluhan-keluhan kendala yang dialami oleh mahasiswa. Karena sekarang unit layanan terpadu dikhususkan untuk mahasiswa dulu.
mahasiswa ada masalah, misal UKT gitu iya. ya, kemudian NSP. Sekarang bukan NSP. Semester antara itu. Semester antara, betul. Semester antara, kalau dari kemahasiswaan misal prestasi-prestasi gitu ya, perlombaan, UKM gitu-gitu. Jadi kita menaungi di unit pelayanan terpadu, ULT itu tadi. Nah, itu informasi juga tuh buat teman-teman mahasiswa nih yang lagi dengerin gitu. Misal memang lagi ada kendala baik dari keuangan itu tadi, akademik dan lain-lain, itu bisa banget kita langsung aja lapor ke ULT itu tadi ya, Bu. Ya. Kalau atau nanti bisa dikasih nomornya di sini. Ada nomornya sekretariat. Ya, nah, itu tadi mungkin teman-teman bakal diinfoin ya, Bu, nomornya ya, Bu. Mungkin kalau teman-teman Spotify mungkin nggak bisa lihat ya, Bu, videonya. Oh gitu. Iya, gitu. Dicek dulu aja, Bu, nomornya, Bu. Oh, baik. Siap. Ada nomornya di sini nih. Terus Ibu nih, kira-kira nih dari unit layanan terpadu tuh selain menghubungi via nomor telepon gitu, Bu, lewat mana lagi, Bu? Bisa Instagram, sosial media, email. Oh gitu. Kalau di ruangan ya, Bu? Ruangannya di mana, Bu? Ruangannya di lantai 2 di extension 7222. 2-nya 3 kali. Extension 7222, lantai 2. Betul. Gedung Pascasarjana lantai 2. Ini nomornya sekretariat ya. 0811 333 050055. 005. Maaf saya ralat. 0811 333 050055. Nah, itu tadi teman-teman. Mungkin dari teman-teman mahasiswa nih yang lagi dengerin dan juga butuh pelayanan ya, Bu ya, butuh pelayanan perihal itu tadi, kayak ada kesulitan baik dari akademik, keuangan dan lain-lain, itu bisa menghubungi unit layanan terpadu yang udah ada tadi nomornya disampaikan. Ruangannya di bawah ya? Ya, di gedung D3 itu. Oh, gedung D3. Iya, dekat masjid. Oh, deket masjid ya, teman-teman. Itu kan ada besar sekali tuh ya, unit layanan terpadu. Oh, itu dia. Tuh teman-teman langsung aja samperin juga bisa. Kalau misal memang lagi ada di kampus ya, Bu ya, langsung aja samperin. Kita biar lebih enak juga ngobrolnya gitu ya. Lebih enak ngobrol via offline sih, Bu, daripada online. Betul sekali. Karena ya ini kan udah mulai offline nih, teman-teman. Pasti kan juga lebih banyak waktu di kampus gitu ya, Bu ya. Lebih enak offline memang. Lebih enak ya, Bu ya. Ngajar juga lebih enak offline. Iya, kalau ngajar online itu kan kita nggak tahu apa yang dilakukan mahasiswa di laptop ya. Off cam, tiduran ya kan. Terus di mute. Begitu ditanya, ya mengerti, diem. Gitu ngerjain tugasnya, lah kok begini gitu ya. Curhatan seorang dosen. Iya. Iya, sabar 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Iya. Tapi sekarang udah balik lagi merasakan hiruk pikuknya kuliah. Yes, benar. Kuliah offline gitu. Enak banget sih emang. Enak. Ya itu bisa merasakan fasilitas secara langsung gitu. Apalagi ya teman-teman yang nge-labnya gitu. Labnya lumayan nih, spek-spek ininya apa. Nah, di tiap-tiap lab di DTMK terutama ya, itu labnya juga bagus-bagus kan? Iya. Terus DTME, mekanika dan energi itu mesin-mesinnya gede-gede banget, ya kan? DTE juga, Departemen Teknik Elektro, instrumen alat praktikumnya juga menunjang sekali gitu ya. Deptik juga sama, device untuk praktikumnya juga bagus-bagus. Jadi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah didukung sama fasilitas itu tadi yang memang dikhususkan untuk mahasiswa guna menunjang pembelajaran itu tadi ya, Bu ya. Iya. Nah, balik lagi, Bu, ke unit kesekretariatan. Iya. Itu proses terbentuknya gimana sih, Bu? Proses terbentuknya unit kesekretariatan PENS itu tadi. Jadi unit kesekretariatan itu kan wajib ada di setiap institusi ya. Jadi kalau emang mau proses terbentuknya ya itu emang harus ada di setiap institusi. Di ITS aja ada gitu ya. Ketika kita sudah berdiri secara mandiri, unit kesekretariatan itu sudah ada. Oh gitu. Sudah langsung ada gitu. Ya, memang diwajibkan untuk seluruh institusi untuk memiliki tim sekretariatan itu sendiri. Karena memang dibutuhkan ya, Bu, karena itu tadi surat menyurat, protokoler itu juga, dan bisa memberikan informasi juga itu tadi ke seluruh masyarakat luas gitu, bukan hanya di kampus tapi di luar kampus juga gitu. Tuh. Nah, dari Bu Tia nih, selama pengalamannya di tim sekretariatan PENS nih, Bu, udah sering handle berbagai macam acara. Dari acara yang paling seru nih, Bu, apa, Bu? Paling seru ya? Iya. Yang ada di PENS. 10 November waktu Emil Dardak datang. Oh,
Saya tahu itu, Bu. Itu paling seru. Hektik juga sih, Bu. Parah. Jadi pagi tuh upacara. Oh iya. Setelah upacara tuh langsung persiapan. Itu kalau nggak salah peresmian sentra HKI. Betul. Peresmian sentra HKI itu tadi ya. Dan kita harus bukan arguing ya. Jadi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh pihak beliau, kita harus siap gitu ini. Kita harus siap, kita nggak boleh ada nanti kita nggak bisa, jangan. Kalau gitu. Bisa ya kita turutin maunya apa. Jadi jangan bilang nggak bisa. Ya berarti tetap harus standby apapun keadaan. Jadi gitu ya, Bu. Bapak mintanya ini, oke, kita lakuin sesuai sama apa yang Bapak minta. Betul. Itu tadi. Bapak maunya ini, Bapak Wagub maksudnya ya. Bapak Wagub maunya ini, yaudah, oke, maunya ini. Jadi itu juga salah satu hal yang membuat PENS tuh bisa jadi profesional kan. Iya. Gitu. Tidak ditolak nih permintaannya, bisa nih gitu. Jadi ketika kita tidak menolak permintaan orang kan, kita bisa melakukan, kita profesional nih gitu. Oh gitu. Bukan hanya sebentar, Bu, saya ingat saya tuh waktu itu ada acara lain, Dewan Penyantun juga nggak sih, Bu? Iya. Ada Dewan Penyantun juga. Iya, itu betul. Harus tiga acara dalam satu hari. Gitu. Iya. Sarasehan dengan Dewan Penyantun. Iya, Sarasehan. Terus Bapak Wagub. Karena Bapak Wagub kan jadi Dewan Penyantun kita juga. Oh iya. Jadi Dewan Penyantun kita tuh ada Prof No, Prof Dadet, Pak Zar. Oh ya, Pak Zar. Pak Titon. Pak Nuh. Yeah. Pak Wagub. Dan Ketua IKA PENS, Bapak Bakti. Oh iya, Bapak Bakti. Ya. Jadi ada 6. Ada 6 Dewan Penyantun kita. Nah, Dewan Penyantun itu juga waktu itu ada sarasehannya, terus ada peresmian sentra HKI itu tadi, dan juga paginya dosen-dosen ya, Bu, upacara. Iya, upacaranya itu dosen-dosen. Itu sentra HKI juga acaranya P3M ya. Oh iya, acaranya P3M. Iya, itu ada unit lain ya, Bu ya. Betul, ada unit lain yang membantu. Selain unit tadi sekretariatan, terus P3M, ada lagi, Bu, di PENS itu unit-unit lainnya? Banyak, kemahasiswaan, keuangan, kemudian rumah tangga, maintenance and repair. Oh itu tadi, iya kan? Iya. Ada banyak. Iya, mungkin teman-teman taunya kebiasaannya ya, Bu ya, teman-teman pasti ke BAK itu tadi. Ya, kebiasaan absen gitu. Lupa absen ke BAK. Iya, itu masalah. BAK tuh selalu kayak gitu. Nah, terus juga mungkin kebanyakan memang dari mahasiswa tuh lebih, ya itu tadi ya, Bu, sesuai sama badannya itu tadi ya. Misal tadi BAK, dari mahasiswa biasanya ke BAK, terus ke mahasiswaan itu untuk mungkin LPJ-an atau proposal kayak gitu, anak-anak organisasi ya, Bu ya. Iya, benar. Terus juga apa lagi tadi ya, Bu? Maintenance and repair itu mungkin barang-barang seperti punya dosen karyawan itu bisa printer bermasalah dibenerin. Oh iya, nah tapi kalau mahasiswa nggak pernah. Jarang, nggak pernah malah. Iya, kayaknya nggak pernah sih untuk ini aja dosen dan karyawan bisa. Memang itu dikhususkan untuk dosen untuk dan karyawan. Device yang untuk kayak gini-gini. Iya. Device yang memang PC, yang memang milik dari PENS itu ya, Bu, ya. Betul. Gitu. Nah, terus Bu, dari tim kesekretariatan itu sendiri ada berapa, Bu, orangnya dalam tim? Dalam tim ada saya, ada Mbak Sinta sekretaris, kemudian Mbak Esti, Bu Ita, Mas Zaki, Bahtiar, 6 orang. Ini mencakup semua itu. Iya, semua. Tapi kita dibantu kan sama INT, kemudian dibantu sama DTMK. Itu tadi ya. Jadi ada yang membantu. Iya, tetap ada yang membantu. Tetap ada yang membantu. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Iya, karena ya memang tugasnya banyak. Jadi ya nggak bisa sendiri dikerjain semua itu tadi. Iya, semua unit berkolaborasi saling membantu. Untuk siapa? Untuk PENS. Untuk PENS itu tadi ya. Balik lagi, kita itu semua bekerja juga untuk PENS. Iya, gitu. Betul. Dari mahasiswa juga memberikan apa ya, kayak selain kuliah yang benar gitu, misal menambah-nambah, menang lomba, itu kan juga buat PENS itu sendiri. Betul. Itu juga bisa membawa nama baik di PENS itu sendiri. Benar. Kalau ada acaranya sukses juga kan buat PENS itu buat tadi. PENS. Iya, kembali lagi semuanya itu untuk PENS gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Karena ya memang ini apa ya, kampus yang cocok sih, Bu, karena kita juga ya balik apa ya, kayak berterima kasih lah gitu kepada PENS, udah dikasih fasilitas gitu, udah dikasih ruangan gitu, dan berbagai macam apa ya,
plus lah, nggak ada minusnya sih menurut saya. Oh, tidak mungkin. Ya pasti. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Mungkin ada lah ya sedikit alat sih Bu biasanya ya bisa kayak alat yang kurang dan lain-lain, tapi kan minor gitu loh, kebanyakan minor, jadi masih apa ya, masih bisa kebantu lah dari mahasiswa sendiri ya, dari sudut pandang mahasiswa, POV-nya mahasiswa tuh memang bisa dibilang PENS tuh ya kita balas budi baik lah kepada PENS gitu. Saya juga alumni PENS loh. Oh iya Ibu. Ini Ibu cerita dikit Bu, alumni PENS jurusan apa? Nggak usah angkatan ya. Kalau angkatan kenapa Bu kalau angkatan? Nggak apa-apa. Nggak ada gap aja. Saya PENS, tapi waktu itu kita masih gabung sama ITS ya. PENS gitu. ITS. Saya jurusan elektronika. S1 terapan elektro. Iya, elektronika. Waktu itu belum ada departemen ya. Jadi masih benar-benar program studi jurusan. Teknik elektronika. Dan sekarang ngajar di GameTech. Iya, teknologi game. Agak rancu ya Bu ya. Tapi juga di teknologi game itu ada yang berhubungan dengan elektronikanya juga loh, kan kita ada mata kuliah piranti interaksi tuh. Membuat device gitu ya. Ya, device. Jadi itu ada relate-nya dengan dengan basic background saya tuh, teknik elektronika. Iya gitu. Berarti emang apa ya, tetap menjadi sisi elektronikanya tetap ada gitu. Dan Ibu ngajar di mata kuliah itu ya Bu ya. Piranti interaksi, workshop storyboard, narasi interaktif, 3D model. Apalagi ya? Susah itu. Iya. Susah. Tapi kan coba dulu gitu. Pasti bisa ya Ibu. Iya. Ibu orangnya, saya ya dari kenal Budia tuh memang baik. Iya. Amin. Makasih. Iya. Saya langsung dipegang nih saya. Tapi emang apa ya, dari semua apa ya, bisa dibilang tadi itu ya Bu ya, dari dosen aja itu tadi bisa dibantu lewat tadi ya Bu, sertifikasi itu tadi ya, pelatihan itu tadi. Kita ada pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Nah, itu di tadi. setiap prodi juga kan itu dilihat ya, dosen tersebut kompetensinya apa, diikutkan sertifikasi kompetensi. Nah itu tadi. Nah melalui itu juga bisa melebarkan sayap Ibu ya, bisa ngajar apa aja gitu yang sesuai sama kompetensi Ibu tadi gitu. Jadi memang gak semua, misal Ibu kan backgroundnya elektro, gak langsung Ibu masuk di elektronika. Enggak, jadi benar-benar belajar juga dari nol gitu. Iya, dan mahasiswa nih denger ini dosennya aja belajar dari Tapi nol. Dulu sempat gitu. kerja setahun di perusahaan relate sama bidang teknik elektronika gitu. Terus akhirnya terjun ke sini. Iya, balik lagi ke alma mater tercinta. Iya, kembali ke alma mater untuk institusi. Iya, untuk institusi PENS ya, Politeknik. Jadi ditunggu ya daftar ke PENS. Ya, bener. Udah gak usah ragu. Mikir-mikir lagi. PENS tuh contoh ini alumninya juga sih. Contoh alumninya juga udah. Salah satu contoh alumni PENS. Iya, contohnya. Calon alumni PENS. Amin. Calon alumni PENS ya, doain aja ya Bu. Amin. Ya. Lancar. Karena ya semoga ya pasti lancar insya Allah. Amin. Insya Allah lancar. Nah ini tadi ya salah satunya aja sih, contoh saya juga ini benar-benar apa ya, ngerasain sih gimana PENS baiknya gitu. Jadi buat teman-teman ya balik lagi, buat apa ragu gitu buat kuliah di sini, 24 program studi yang juga udah terakreditasi baik ya Bu ya. Semua ada yang unggul juga itu. ada. Jadi akreditasinya juga bagus lah untuk bisa dibilang di ranah perguruan tinggi ya Bu ya. Nah itu balik lagi ke teman-teman, tinggal pilih aja niatnya mau di mana, daftar di mana, dan itu bisa kalian lakuin sesuai sama minat dan bakat kalian kayak gitu. Jalurnya mau apa, mau SNBP, SNBT, mandiri, it's okay. Silakan daftar. Banyak jalur. Dan juga nggak menutup kemungkinan ada yang PJJ itu tadi ya Bu ya. PJJ pendidikan jarak jauh. Nah itu bisa diikutin teman-teman semisal masih mau belajar dan juga kerja gitu ya, masih pengen kerja gitu tapi juga masih pengen kuliah kayak gitu tadi, bisa ikut di jenjang PJJ itu tadi. Kalau PJJ apa Bu? Program studi jarak jauh. Jadi ada beberapa program yang bekerja sama dengan CMU juga ya. Oh iya, CMU itu tadi ya. Jadi buat teman-teman ya balik lagi kalau memang berminat gitu juga buat SMK itu. Nah itu tadi ada golden ticket. Mungkin teman-teman kalau mau info-info lebih lanjut bisa cek aja di pmb.pens.ac.id. Nah itu pmb.
pens.ac.id. Itu tadi buat memberikan informasi seputar program masuk yang ada di Pens kayak gitu, jalur masuknya, terus juga berbagai program studi yang ada juga bisa dicek di situ gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman nggak usah takut, nggak usah ragu, langsung aja daftar di Pens. Yes, gitu. betul. Bener banget. Ditunggu. Nah, tadi kita udah banyak ngobrol ya, Bu. Udah banyak ngobrol perihal Pens, perihal tim kesekretariatan itu tadi. Nah, balik lagi ke tim sekretariatan Pens ya, Bu ya. Nah, kan tadi Ibu sempat bilang ya, kita juga memberikan informasi-informasi gitu melalui media sosial itu tadi ya, Bu ya. Nah, itu tadi kita bisa ngecek sih, Bu, dari media sosial Pens gitu ya, dari @pens_epis ya itu tadi ya. Pens, Instagram Pens Epis. Iya, Instagram Pens Epis itu tadi. YouTube-nya Pens TV. Iya, itu. Okay. Biasanya kan kita cek-cek di situ ya, Bu ya. Nah, itu apa sih, Bu, yang kan bisa dibilang nih sosial medianya Pens nih bisa dibilang terkenal ya, udah verified juga nih, Bu. Nah, cara ngembanginnya itu loh, Bu. Cara mengembangkan media sosialnya Pens itu gimana, Bu? Oke. Jadi tetap ya, sekretariat tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari mahasiswa. Iya. Bersama dibantu oleh tim yang luar biasa, INT ya, EPIS Network and News and Network Team. EPIS News and Network Team. Kita dibantu oleh INT. Mereka mempunyai skillnya masing-masing, reporter, videographer, webmaster, dan fotografer. Desain grafis juga itu 5 tim ini yang punya skill luar biasa nih bantu unit kita untuk mengembangkan berita. Oh ya. Liputan segala macamnya tuh semua juga tidak lepas dari bantuan dari mahasiswa INT dan DTMK. Departemen Teknologi Multimedia Kreatif. Jadi media center itu tugasnya juga per bulan itu ada ya, misal bulan ini bikin konten ini yuk, wawancarain dosen ini misalkan. Kemudian bulan ini terkenal dengan hari apa, kita bahas gitu. Bahas kontennya. Jadi ada tuh beberapa dosen yang ditanya diwawancara gitu ya, kemudian dijadikan ke konten. Dibuat kontennya di sosial medianya Pens. Contohnya itu kemarin ada dari Prof Dadet ya. Betul. Prof Dadet kemarin juga sempat EV-nya. Iya. Ada dari EV itu tadi ya, Bu, electric vehicle-nya itu tadi, vehicle. Nah, itu tadi juga salah satu tuh konten yang disiapkan dari tim kesekretariatan bekerja sama dengan INT itu tadi. Betul. Ya, Bu ya. Jadi memang berkembangnya sosial media dari Pens itu tadi juga dibantu oleh tim oleh mahasiswa gitu ya, Bu ya. Jadi buat teman-teman memang jadi INT itu tadi ya, Bu ya, itu salah satu unit kegiatan mahasiswa ya, Bu ya. UKM yang ada di Pens gitu ya. UKM yang ada di Pens yang bergerak di bidang jurnalistik itu tadi. Mungkin kalau pada yang tanya kenapa Pens Epis ya? Iya. Pens kan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Iya. EEPIS namanya. Iya, EEPIS. Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya. Jadi memang nama jadulnya Pens itu. Nama Inggrisnya juga. Ya. Kalau nama Inggrisnya Pens. Terkenalnya di internasional itu ya, Bu ya. EEPIS. EEPIS. Nah, itu tadi mungkin dari cara Pens untuk menekan ya, Bu, menekan angka-angka sosial medianya yang follower sih banyak loh, Bu. Banyak. YouTube-nya juga subscribernya banyak gitu tadi karena konsisten ya, Bu. Kontennya itu tadi konsisten, kontennya setiap bulan ada, setiap hari nasional itu ada dirayakan kayak gitu. Misal hari pendidikan ada kontennya gitu, selamat hari pendidikan. Bahkan ini yang keren ya, anak-anak tuh jalan sendiri loh. Contoh kayak ke museum mana tuh sebelahnya Gerahadi? Museum Bawah Tanah. Itu apa? Alun-alun, Bu. Alun-alun, benar. Iya. Itu mereka liputan sendiri. Itu keren sih. Cari info sendiri. Karena ya memang dari kita sendiri juga dari mahasiswa memang yaitu untuk branding. Dan juga di UKM INT ini juga bisa dijadikan mata kuliah kreativitas kan. Tidak hanya INT tapi juga beberapa UKM lain. Robot juga, terus kemudian pemandu juga. Itu
banyak benefitnya. Iya, Jadi gitu. buat para mahasiswa aktifnya PEN silakan bisa gabung ke beberapa UKM yang sudah disampaikan oleh prodi masing-masing. Iya itu. Jadi bisa menunjang ya Bu program kreativitas mata kuliah kreativitas. Ya itu program mata kuliah kreativitas mahasiswa itu tadi bisa ditunjang melalui UKM atau organisasi-organisasi yang memang udah ditunjuk ya Bu ya, ditunjuk, sudah di list ya, sama PENS gitu ya. Jadi anak-anak kerja nih di Yanti gitu ya. Mereka tidak kerja sia-sia, itu bisa dikreditkan. Iya itu jadi tadi. Masuk ke mata kuliah itu tadi. Mata kuliah juga jadi profit juga ya Bu ya, profitnya bisa jadi portofolio itu tadi gitu. Jadi memang dari PENS juga menunjang itu tadi, dikasih wadah dari UKM, organisasi dan lain-lain. Sebenarnya kita juga ada satu program juga ya, yang baru kemarin itu berjalan, Duta Kampus. Oh iya, Duta Kampus. Perdana tuh. Iya. Itu dari tim sekretariat juga. Gitu. Nah itu Duta Kampusnya juga nggak main-main Bu. Kemarin juga baru menang tuh setelah saya itu. Ada siapa? Satrio Yoga, kemudian ada Adelia, Rosida juga. Ya Rosida ya. Tapi dia anak Lamongan ya. Keren sih. Anak Lamongan aja bisa jadi Duta Kampus. Maksudnya kita tuh memang nggak ada perbedaan ya, baik dari kampus utama maupun program studi di luar kampus utama. Iya itu PSDKU, anak-anak PSDKU itu tadi ya Bu ya. Ada juga istilahnya kampus PENS Lamongan, kampus PENS Sumenep gitu. Biar gak ribet-ribet itu ya. Kampus PENS Lamongan, kampus PENS Sumenep itu tadi. Informasi baru tuh dari Iya. Oke Bu, selain itu tadi dari ya konten-kontennya ya Bu ya. Konten-kontennya itu biasanya publikasinya tentang apa aja Bu? Kegiatan yang ada di PENS, contohnya risetnya dosen itu sudah menciptakan apa, kemudian menang lomba apa di PENS gitu ya. Kemudian agenda institusi penting seperti kemarin ada kehadiran Bu Kiki melakukan peresmian gedung pasca sarjana. Yang baru itu ya Bu, gedung betul, baru. Itu kan juga beberapa agenda penting yang dapat diliput oleh media. Kemudian datangnya bis listrik yang beberapa waktu lalu. Betul, itu juga mengengage media, manggil wartawan gitu. Iya gitu. Berarti memang publikasinya di PENS juga menyeluruh ya Bu ya, bisa dibilang menyeluruh karena memang banyak aspek yang bisa diberitakan, bisa diinformasikan ke khalayak umum gitu sebagai branding institusi. Branding institusi itu tadi, branding karena memang PENS juga ya memang baik gitu loh hasilnya juga gitu loh, dari prestasinya, dari inovasi-inovasinya itu tadi sesuai lah sama tagline kita, kampus tradisi juara juga kampus inovasi. Betul. Itu tadi. Kita udah ngobrol lumayan lama ya Bu. Terima kasih loh sudah mau mengundang saya. Kan dulu Bu, kan belum ending. Iya. Gitu. Jangan makasih dulu. Iya. Jadi Bu, kesimpulan nih yang bisa saya dapat nih ketika ngobrol-ngobrol sama Bu Tia gitu ya, mendapatkan berbagai informasi baru dari Bu Tia ini tadi. Yang pertama tuh ya, dari 26 prodi dari 24 prodi yang ada di PENS, baik dari PSDKU itu tadi, PJJ dan lain-lain itu tadi, pasca sarjana juga ya Bu ya. Itu memang dari dosen, dari fasilitas dan lain-lain itu sangat mendukung mahasiswa untuk terus berkarya itu tadi, baik dari karya inovasi, prestasi dan lain-lain itu bisa dikembangkan mahasiswa melalui program studi yang udah dipilih mahasiswa tersebut itu tadi. Terus yang kedua adalah dari kampus PENS itu memiliki badan unit kesekretariatan itu tadi ya Bu, yang dikepalai oleh Bu Tia itu memiliki sebagian baik dari administrasi kesekretariatan, media center, protokoler, terus arsip itu tadi ya Bu ya, sama unit layanan terpadu itu tadi yang memiliki tugas masing-masing yang bisa menunjang PENS itu tadi ya Bu ya, segala urusan yang ada di PENS itu tadi, baik dari kegiatan, terus mahasiswa juga, informasi dan lain-lain, surat menyurat itu dijamin lah gitu oleh tim kesekretariatan PENS itu tadi, karena memang ini untuk menunjang Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu supaya lebih baik lagi, lebih baik lagi itu tadi. Terus yang terakhir nih, adanya media center
sebagai subbagian dari tim kesekretariatan PENS itu sangat berguna ya Bu ya. Sangat untuk branding institusi. Iya betul, karena untuk branding institusi itu tersebut juga bisa membuat halayak umum gitu ya, orang-orang yang belum tahu PENS itu bisa mengenal PENS mungkin dari sosial media itu tadi, baik dari website, terus YouTube dan juga Instagram ya Bu ya. Betul. Sosial media lain itu yang bisa menunjang branding kampus kita gitu ya. Nah ini nih salah satu inovasi baru nih juga dari kita gitu, lewat podcast ini tadi ya Bu ya, lewat YouTube ini tadi. Nanti dari teman-teman juga bisa lihat di YouTube juga dan juga di Spotify itu untuk mengakses apa aja sih informasi yang diberikan nih melalui podcast ini tadi itu. Ya, salah satu benar. gebrakan gitu bersama dengan DTMK itu tadi di Media Center Di program PENS. studi Di program studi MMB itu. Multimedia Broadcasting. Multimedia Broadcasting itu. Sukses ya. Ya, terima kasih. Lancar. Bu. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih informasinya. Sama-sama. Ilmu-ilmunya. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun Ya. kekurangan. Ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Ya, amin. Terima kasih Bu. Maaf Sama-sama. diganggu waktunya. Oke. Terima kasih buat teman-teman juga pendengar podcast si PENS, Siniar PENS yang udah bersama di sini. Terima kasih buat teman-teman udah stay di sini juga. Jangan lupa untuk cek video ataupun audio lainnya bisa diakses melalui YouTube dan juga Spotify si PENS ya, SEE PENS gitu. Jadi buat teman-teman mau cari informasi bisa melalui itu juga gitu. Terima kasih teman-teman, stay tune tetap di si PENS, Siniar PENS bersama saya Jessica Barans dan host-host lainnya. Terima kasih.